Oke, selamat siang teman-teman, calon Krismawan Krismawati, luar biasa ya, sudah minggu keempat bahkan ya. Kita sudah bertemu, sudah belajar, dan kita hari ini akan mendalami tema Ekaristi, Roti Kehidupan Abadi, dan Sakramen Kesatuan. Kalau di buku itu memang per bab, tapi karena kesempatan ini kita harus mengejar target dalam waktu kurang lebih sampai Juni ya, Mei, Juni, Juli. Dan kita harus mempercepat tema-tema itu, teman-teman bisa pelajari, tapi intinya setiap kali pelajaran itu kakak akan menyampaikan atau mengambil beberapa poin penting yang ada di buku. Kalau teman-teman sudah memiliki buku, hanya beberapa yang tema pokoknya, itu kakak sisipkan di kesempatan pertemuan. Nah, hari ini kita akan belajar Ekaristi, Roti Kehidupan Abadi, dan Sakramen Kesatuan. Itu bab 6 sama bab 7. Jadi satu pertemuan ini kita akan bahas. Dan memang hari ini kakak akan mengambil juga sebagian di tema bab 5. Dibaptis masuk dalam misteri Paskah. Minggu lalu sebenarnya kita coba sudah mendalami, tapi sekarang lebih kerangkanya akan seperti itu. Ada 3 bab, tapi sebenarnya satu tema yang akan kita bahas tentang Ekaristi. Coba kita lihat dulu, Mikael Vincentius, apa kabar bro? Banyak tugas atau gimana bro? Apa kak? Lagi banyak tugas atau gimana nih? Enggak kok kak. Ya hari ini kita percepat, biar nanti sore bisa kerjain tugas ya bro kalau ada tugas. Oke. Apa lagi kakak cek dulu nih kameranya. Nah, Olivia nih anak buahnya Paleo. Radit, oke. Kita akan skip yang lainnya. Terima kasih udah buka kamera seperti biasa. Nah, ini mengenai kronologisnya. Kemarin kakak kan minta kalian itu komen, tapi nggak apa-apa lah ya, karena memang harusnya Google Form. Nah, nanti kalau evaluasi saran pertemuan ini, kalian bisa isi kolom komen di YouTube-nya Kak Melki, ya kan? Dukung Kak Melki untuk di YouTube. Tapi nggak masalah kalau minggu lalu. Dan seperti biasa, kalau kita ini hari ini menyiapkan Alkitab, nanti ada satu bacaan yang akan kita gali bersama. Lalu mikrofon di mute dan dinyalakan kalau kita bicara. Nah, hari ini kakak spesial meminta doa pembuka itu dari Yosef Excel. Yosef Excel udah pernah pimpin doa belum Yosef Excel? Belum. Dari 3 pertemuan belum pernah sama sekali? Sepertinya belum. Oh, sepertinya belum. Oke, nanti doa pembuka Yosef Excel ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan ini, baiknya kita menyanyikan bersama-sama, atau mungkin teman-teman sudah mengenal lagu ini ketika misa di gereja, karena ini puji syukur nomor 568. Kita nyanyikan bersama-sama dalam batin, dalam Excel, silakan doa pribadi dulu, doa spontan atau doa yang sudah disiapkan, lalu nanti kita akan doa bersama-sama doa Santo Thomas Aquinas yang akan dibawakan juga oleh Yosef Excel. Mari kita bersatu dalam doa. Yosef Excel dibuka mic-nya, dipimpin. Kita bersatu di dalam doa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas kesehatan dan penyertaan sampai saat ini. Ya Bapak, sekarang kami mau mulai pembelajaran persiapan Krisma ini. Berkatilah agar kami dapat menerima dan memahami pelajaran yang kami dapatkan. Amin. Dilanjutkan doa Santo Thomas Aquinas. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijakan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk
menebus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir. Suatu ketindak mengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berikanlah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan mampukan untuk memahami segala sesuatu dengan besar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Yosef Excel dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, ini kan materi sakramen Krisma ya, yang sudah disampaikan waktu pertemuan pertama itu di bulan Januari, dan kita sudah melewati sampai 27 Februari. Sebenarnya di tanggal 20 Februari itu kita akan membahas masuk dalam misteri Paskah. Namun kita lebih mengangkat lagu-lagu yang sudah saya tampilkan waktu itu, dan kita mengangkat tema dibaptis menjadi anak Allah. Nah, hari ini misteri Paskah dan juga Ekaristi seperti roti kehidupan dan abadi, Ekaristi roti kehidupan abadi dan sakramen kesatuan itu saya jadikan jadi satu untuk pertemuan hari ini. Nah, teman-teman boleh baca-baca lagi nanti di rumah, boleh diisi bukunya, dan pastinya nanti beberapa kerangka berpikir atau gagasan pokoknya akan saya sampaikan. Lalu nanti tanggal 6 Maret saya akan mengumumkan Krisma dan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita bicara sakramen sebagai tanda dasar keselamatan, apakah ada yang ingin mereview atau ingin mengulas kembali 3 pertemuan sebelumnya? Dan ada yang mungkin, Kak, saya bingung nih, maksudnya apa? Kak, ini ada sesuatu yang ingin diperjelas. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi sesuatu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Sakramen, siapa yang tahu sakramen itu seperti apa? Itu sakramen ada berapa? Ada yang bisa menjawab di sini? Coba saya tanya anak sekolahan nih, Maria Rosana Mayasari. Sakramen ada berapa? Rosana, mic-nya dibuka. Ada, kurang tahu deh, Kak. Kurang tahu. Mika Rangga ada tahu sakramen ada berapa? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu juga. Waduh, kacau. Antonius Fernando tahu berapa ada sakramen di gereja Katolik? Udah tahu, Pak. Radit? 7. Iya, betul, Radit. Radit sekolahnya di mana, Radit? Di Mutiara, 17 Agustus. Oke, mantap, Radit. Jadi sakramen gereja Katolik itu ada 7. Teman-teman, ya ada beberapa sakramentali. Sakramentali itu kita tidak bahas ke kesempatan kali ini. Tapi sakramen itu ada 7, yaitu apa aja? Siapa yang bisa tahu nih? Sakramen yang ada 7 itu apa aja? Cecilia Huller, apa aja? Anak Mutiara nih masih tahu. Kalau nggak salah ada sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen Karisti, sakramen Krisma, sakramen pengurapan, sakramen imamat, sama sakramen pernikahan. Ya, betul sekali. Luar biasa nih, gurunya luar biasa nih sekolahnya ya. Anak Mutiara keren-keren nih. Jadi ada 7, salah satunya adalah sakramen Krisma yang akan kita teman-teman dapat nanti di tahun ini. Dan tema siang hari ini adalah sakramen berkaitan sakramen Ekaristi atau roti kehidupan. Nah, sakramen itu sendiri artinya tanda dan sarana keselamatan. Yesuslah sakramen itu sendiri. Dialah sakramen asal. Maksudnya apa? Jadi sakramen itu yang ada 7 itu adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Tetapi yang lebih ditekankan, sakramen itu sendiri adalah Yesus Kristus. Jadi dari 7 sakramen itu yang paling pokoknya adalah Yesus Kristus. Dialah asal sakramen itu sendiri. Nah, gereja menjadi sakramen juga sebagai dasar sejauh bersekutu dalam Kristus dan berkat Roh Kudus. Lalu kemudian sebagai sakramen dasar, gereja membagikan rahmatnya dari Kristus melalui perayaan sakramental. Artinya tadi Yesus Kristus
Lalu yang adalah sakramen sendiri, tanda dan sarana keselamatan Anda, ya, dan berupa 7 sakramen gereja. Lalu gereja menghadirkan itu kepada umatnya, dan umatnya itu menerimanya melalui perayaan sakramental. Jadi teman-teman yang normal itu teman-teman dapat 6, tapi ada juga yang dapat 7. Nah, itu dapat 7 itu menarik. Artinya dari baptis, ekaristi, krisma, pengobatan sakit, kawinan, dan sebagainya. Tapi kalau yang 7 ini adalah orang-orang istimewa yang misalnya dulu pernah menjadi seorang imam lalu menikah. Itu tuh kasus-kasus tertentu saja yang dapat 7. Tapi yang normalnya itu umat biasa seperti saya dan teman-teman nanti kalau menikah itu hanya dapat 6 dalam gereja Katolik. Dan itu nggak ada masalah mau dapat 7 mau dapat 6. Yang penting kita ingat bahwa sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang dirayakan secara sakramental. Nah, sakramental ini teman-teman ingat nggak kata sakramental itu muncul di dalam misa itu di mananya? Ada yang tahu nggak? Di doa komuni batin. Gitu ya, nanti kita baca. Nah, arti kata sakramen dari kata sakramentum artinya pengudusan atau sakrare. Sakramentum hendak menerjemahkan kata Yunani mysterion yang artinya rahasia. Dan mulai dari Tertullianus, ini Bapak Gereja, kata sakramentum, ini Tertullianus salah satu Bapak-Bapak Gereja pada abad-abad pertama dan pertengahan. Tertullianus berkata bahwa sakramentum itu hanya dikenakan pada pelayan baptis dan ekaristi. Jadi teman-teman menyadari bahwa sakramen yang tadinya tanda dan sarana itu dihadirkan melalui pengudusan. Ya, jadi teman-teman dibaptis, dikuduskan, dilahirkan kembali menjadi anak kerajaan Allah atau anak kerajaan Allah, lahir baru. Lalu ekaristi, teman-teman merayakan Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir, mengenalkan seksara dan wafat Yesus. Dan sakramentum ini atau sakramen ini yang teman-teman peroleh nanti juga, misalnya nanti sudah krisma nanti, itu juga dikuduskan dalam perayaan Ekaristi dan juga pembubuhan minyak suci. Lalu sakramentum juga ini sebenarnya diterjemahkan dari kata Yunani yang mysterion, itu bahasa Yunani mysterion, nah, artinya rahasia. Nah, jadi yang kita tekankan ini nanti temanya kan tadi Ekaristi ya kan. Ekaristi itu salah satu sakramen yang nanti kita dalami bersama sebagai roti kehidupan dan persekutuan. Oke. Nah, ini saya minta satu orang yang baca tadi tampaknya yang saya minta Mikael, bro, bisa kelihatan nggak, bro? Kelihatan nggak tulisannya, Mikael? Mikael, mic-nya belum dibuka, Mikael Vincentius. Kelihatan nggak tulisannya? Tulisannya kelihatan kok, Kak. Kecil sekali ya? Kelihatan kok, kelihatan. Oke, coba dibaca dulu, bro. Ekaristi berasal dari kata eucharistin yang artinya ucapan terima kasih kepada Allah. Dalam kurung KGK 1328. Ya. Ekaristi adalah kurban pujian dan syukur kepada Allah Bapa, di mana gereja menyatakan terima kasihnya kepada Allah Bapa untuk segala kebaikannya di dalam segala sesuatu, untuk penciptaan, penebusan oleh Kristus, dan pengudusan. Kurban pujian ini dinaikkan oleh gereja kepada Bapa melalui Kristus, oleh Kristus bersama Dia dan untuk diterima di dalam Dia. Dalam kurung KGK 1359 sampai 1361. Ekaristi adalah perjamuan Tuhan yang memperingati perjamuan malam yang diadakan oleh Kristus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan ini juga merupakan antisipasi perjamuan pernikahan anak domba di surga. Dalam kurung KGK 1329. Ekaristi adalah kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan. Dalam kurung KGK 1330. Ekaristi diadakan untuk memenuhi perintah Yesus untuk merayakan kenangan akan hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan akan kepotong Kak slide-nya. Inti misteri Paskah. Poin pertama, sengsara, wafat, bangkit.
keselamatan dan kebahagiaan hanya terwujud nah, dan akan kepotong. Ya, dan akan pembelaannya bagi kita di depan Allah Bapa. Nah, teman-teman, terima kasih ya untuk Bro Mikael. Jadi, sebelum saya jelaskan ini, KGK ada yang tahu apa itu KGK? Belum tahu. KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Nah, sebenarnya saya punya kompendium ya, tapi saya lupa tunjukin ya di mana itu. Tapi dia bukunya tebal segini kalau KGK itu. Mungkin setebal ini mungkin, atau tebalnya seperti itu. Nah, KGK ini, Katekismus Gereja Katolik ini mengajarkan tanya jawab seputar Gereja Katolik dan juga ajarannya, dogmanya dan sebagainya, kitab suci. Itu teman-teman bisa buka websitenya Iman Katolik, di situ ada Katekismus Gereja Katolik. Nah, yang dikutip KGK ini adalah artikel yang ada di dalam ajaran resmi Gereja Katolik Magisterium. Nah, terima kasih, itu aja penegasannya untuk KGK. Nah, kita lihat bahwa tema kita kali ini kan adalah Ekaristi, sakramen kesatuan, lalu Ekaristi, roti kehidupan abadi. Nah, kalau kita bicara Ekaristi, tidak lupa bicara tentang ucapan terima kasih kepada Allah atau ucapan syukur. Makanya kenapa kita perlu dan sangat perlu kalau perlu kita merayakan Ekaristi setiap minggu. Nah, di situasi pandemi ini memang kenyataannya kan kita hanya online dan belum bisa full untuk setiap minggu. Tapi kalau kita bicara Ekaristi, dari Senin sampai Sabtu, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang terpuncak dalam tubuh dan darah Kristus. Makanya Ekaristi juga disebut sini korban pujian dan syukur kepada Allah Bapa. Yaitu kita berterima kasih kepada Allah Bapa untuk segala kebaikannya di dalam segala sesuatu. Jadi orang yang berterima kasih itu akan merayakan Ekaristi bersama Tuhan dan komunitas atau komunitasnya atau komunion atau umat beriman bersama Allah, umat beriman Allah maksud saya, yaitu sama-sama umat yang lain merayakan Ekaristi bersama. Nah, persoalannya kan kita saat ini nggak bisa untuk berkumpul di gereja, tapi kita bisa berkumpul di keluarga, atau kita hanya sendiri, ya sama saja kita merayakan juga bersama ucapan syukur dan terima kasih dalam perayaan Ekaristi. Nah, karena apa? Ekaristi adalah perjamuan Tuhan, karena nanti di situ nanti kita akan dalam bersama-sama bahwa kita memperingati perjamuan malam terakhir di Kamis Putih ya, di Kamis sebelum sengsara Yesus. Nah, di sini yang terpenting juga bahwa Ekaristi adalah kenangan akan sengsara dan kebangkitan Tuhan. Dan Ekaristi diadakan untuk memenuhi perintah Yesus yang merayakan kenangan akan hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan akan pembelanya bagi kita di depan Allah Bapa. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, inti misteri Paskah. Jadi, Ekaristi termasuk di dalamnya, yaitu sengsara, wafat, bangkit, dan keselamatan dan kebahagiaan hanya terwujud melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Jadi, minggu lalu kita lahir dibaptis, sekarang kita masuk ke Ekaristi. Nanti akan datang, kita akan belajar Krismas secara khusus. Tetapi yang mau digarisbawahi adalah secara khusus, bahwa misteri Paskah di bab 5, itu teman-teman kalau di bukunya itu bab 5, kita akan mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang berpuncak nanti di Ekaristi, di misa, di perayaan Ekaristi itu. Dan kita perlu merayakan ucapan syukur keselamatan dan kebahagiaan kita yang terwujud melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Itu bisa dibuka Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Di sini ada beberapa gambar, nanti bulan depan atau nanti bulan April kita akan merayakan masa Prapaskah dan juga Minggu Suci ya, Pekan Suci dari Minggu Palma, terus ada gambar ini perjamuan terakhir, Yesus sengsara, Yesus bangkit dari kubur, atau Yesus bangkit, dan yang terakhir Yesus menampar para murid, atau nanti puncaknya Paskah. Kira-kira itu intinya dari bab 5, dan kita sudah tidak perlu mendalami, tapi kita ini satu rangkaian. Dari 2 pertemuan pertama kita bicara baptis. Jadi lahir baru, kita juga menjadi bagian dari warga kerajaan Allah, diangkat menjadi anak Allah, dan sebagainya. Nah, sekarang di bagian ini kita merayakan atau kita mendalami misteri Paskah atau sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus
yang intinya adalah berpuncak ucapan syukur dalam perayaan Ekaristi. Dan kita akan mendalami juga tema bab 6 Ekaristi Roti Kehidupan dan Ekaristi Sakramen Kesatuan. Karena kalau bicara roti itu tidak lepas dengan Yesus Kristus dalam bentuk tubuh dan darahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, kita lewati. Nah, dalam perjamuan terakhir, Yesus mengadakan Ekaristi. Waktu mengangkat roti yang terberkati dan piala kudus, Yesus bersabda, ambillah, inilah tubuhku, dan sebagainya. Dan inilah, ketika mengambil cawan itu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lihat Markus bab 14 ayat 22 sampai 25. Teman-teman bisa baca sendiri nanti atau di buku, nanti juga ada di situ. Bahwa perjamuan terakhir ini itu kita kenangkan setiap minggu. Memang minggu lalu sudah pada cerita tuh, rindu misa, rindu ke gereja bersama keluarga, istri, anak. Nah, tapi kita masih diberi kesempatan dalam misa online dulu. Masih ada kesempatan untuk mengucap syukur setiap minggu. Kita sudah diberikan kesempatan hidup dari Senin sampai Sabtu dan hari Minggu atau Sabtu sore juga boleh. Itu kita menaikkan syukur kita kepada ucapan terima kasih kita kepada Yesus Kristus atau kepada Allah Bapa melalui perayaan Ekaristi. Oke, next. Nah, di dalam Perjanjian Baru di situ ada Rasul Paulus atau Paulus yang mengartikan atau menjelaskan arti ganda tubuh Kristus, bahwa Ekaristi dan umat Allah seluruh gereja sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus dan persekutuan dengan darah Kristus atau satu tubuh. Itu lihat 1 Korintus 10 ayat 15 ayat 17. Maksud saya 1 Korintus 10 ayat 15 sampai 17. Jadi di sini dimaksudkan bahwa roti kehidupan yang nanti akan kita lebih dalami dan Ekaristi itu yang setiap minggu kita rayakan, walaupun misa online, itu adalah persekutuan antara umat Allah, kita sendiri, umat gereja Katolik, dengan persekutuan dengan tubuh Kristus dan juga darah Kristus menjadi satu tubuh. Artinya apa? Kita menjadi bagian dari Yesus Kristus sendiri yang sebagai tubuh gereja dan tubuh ilahinya, menjadi bagian dari umat kerajaan Allah yang sebelumnya kita sudah pelajari, dari dibaptis, lalu menjadi anak Allah, dan di lahir baru dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat lagi mendalam bahwa tubuh Kristus itu, yang Ekaristi itu, dan juga umat Allah, artinya Yesus sebagai puncak dari perayaan segala sakramen gereja dan juga iman gereja Katolik, itu sebagai juga bagian dari umat Allah untuk bersekutu bersama tubuh Kristus dan darah Kristus, atau dalam singkatnya satu tubuh. Bisa lihat 1 Korintus 10 ayat 15 sampai 17. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ini kameranya kok pada dimatiin ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut mendalam, saya minta teman-teman menghayati lagu ini, nanti akan muncul. Siapa yang hari ini sudah misa atau ada yang belum misa? Coba saya tanya satu-satu ya, sudah pada misa belum? Sisi Auler udah misa online belum? Misa offline, Kak. Oh, wih, keren. Oke, kalau bisa offline nggak ada pertanyaan lanjutan. Mikael sudah misa belum? Mereka belum nyalain, Mikael. Oke, ngadet si Mikael. Internetannya. Joy, udah misa belum, Joy? Belum. Waduh, kacau nih. Oke, Bang Ucok dan itu apakah sudah misa offline atau online? Mereka belum nyalain. Belum, Kak. Waduh, tadi, Kak. Cuman dari katedral doang tampil kita tadi. Berarti online dong ya, online. Iya, Oke. Tapi nggak bisa dapat semuanya tadi. Iya. Oke, Mbak, ini Likardus udah misa belum, Likardus? Belum, hari ini belum ikut. Waduh, oke lah.
Untuk Bong Antonius saya nggak tanya-tanya dulu kan lagi kerja ya. Bro ini aja lah. Radit udah misal online atau offline? Misa udah offline. Offline. Iya offline. Wih deh keren. Mikael Rangga udah bisa? Belum, Kak. Waduh. Denisia? Belum, Kak. Waduh. Mikael Rangga tadi terputus. Udah bisa belum? Offline apa online, bro? Belum, Kak, belum. Belum. Ya, belum, Kak. Mikael Vincentius suaranya tadi nggak kedengaran. Udah bisa belum? Sudah, Kak. Offline apa online, bro? Online. Wih, mantap. Olivia udah? Bisa? Belum. Aduh, kacau nih. Ya, nggak apa-apa ya. Walaupun belum, tapi masih ada kesempatan jam 5 nanti, misa terakhir, atau yang online itu ada misa terakhir. Nah, yang belum misa, kita akan doakan bersama-sama, doa komuni batin. Bisa dihayati, bisa dilihat teksnya, atau bisa dinikmatin lah ya. Minimal teman-teman menyadari ada 1-2 kata yang penting di situ. Nanti akan kita dalami bersama. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Baik teman-teman, lagu ini sebenarnya nggak asing kalau kita biasa misa online ya. Dan kadang kalau offline pun pernah diputar untuk umat yang ada di dalam rumah atau lagi misa online. Nah, kita akan merefleksi bersama. Nanti akan bergantian seperti biasa. Apa kesanmu ketika menghayati lagu komuni batin? Ya mungkin tadi cuma beberapa menit saja dan cuma 1 kali kesempatan untuk kita dengarkan bersama. Tapi saya berharap teman-teman sudah punya ingatan sebelumnya atau pernah mendoakan komuni batin saat misa online. Nah, yang kedua sekaligus langsung menjawab bagaimana sikap kita dalam setiap perayaan Ekaristi offline. Nah, ini offline online juga sama aja ya. Bagaimana sikap kita dalam setiap perayaan Ekaristi. Kepada Mikael Vincentius, yang pertama silakan diberi kesempatan untuk berbagi, refleksi, sharing apa kesanmu ketika menghayati lagu komuni batin. Apakah biasa saja atau sesuatu atau apa? Silakan, bro. Kalau saya menghayatinya, lagunya memang itu menyentuh hati, dimana saya merasakan kalau Roh Kudus itu hadir dalam diri saya. Itu aja, Kak. Lalu yang kedua, bagaimana sikapmu dalam setiap perayaan Ekaristi, offline dan online? Gimana? Kita harus kita harus bersih, hati kita harus bersih, kemudian ya. Oke. Cukup dulu ya. Silakan ditunjuk Mikael Vincentius. Terima kasih atas jawabannya. Siapa yang mau kamu pilih? Mikael Vincentius, mic-nya ketutup. Kamu belum pilih siapa-siapa, nggak kedengeran nih. Oh, belum pilih ya? Pilih orang lagi ya? Ya ulang. Pilih siapa-siapa yang kamu pilih. Joseph Excel. Oke, Joseph Excel. Langsung disambut, bro. Dan nomor 1 itu seperti kita kedatangan Tuhan ke dalam, ada lagunya itu ada kayak ada Tuhannya gitu, jadinya kita kedatangan Tuhan. Nah, kalau yang nomor 2 itu kita harus sopan. Baik, singkat, jelas. Oke. Ditunjuk Bro Yosef, siapa selanjutnya? Radit, silakan Bro Radit, lanjut. Kalau kesannya itu kesannya pas menghayati kayak dia didatangin sama Tuhan
mempersatukan diri sama Tuhan, yang memelukmu itu. Terus yang sikap dalam perayaan Ekaristi, sikapnya itu hatinya harus bersih, pikirannya jernih. Tidak ya, cukup? Iya udah. Oke, silakan ditunjuk Radit. Siapa? Joy. Joy, silakan Joy. Ya, Kak. Kesan menghayati lagu Komuni Batin, menurut saya tuh kayak seperti Tuhan datang tengah-tengah kita semua, gitu Kak. Terus yang sikap dalam perayaan Ekaristi adalah kita harus kusuk mengikuti perayaan online maupun offline, Kak. Oke, itu aja. Iya, Kak. Terima kasih Joy. Silakan ditunjuk siapa Joy? Dionisia, Kak. Dionisia, silakan Dionisia buka mic kamera. Kesannya tuh hampir sama kayak yang lain. Tapi bagi kamu sendiri gimana? Pas dengernya tuh kayak lebih, atau doa pas lagi doanya tuh lebih, Roh Kudus tuh kayak ada di tengah-tengah kita walaupun lagi pandemi kayak begini. Terus yang kedua, sikapnya kita tuh harus fokus dalam mengikuti misa offline atau maupun online. Gitu aja, Kak. Oke, terima kasih Indonesia. Silakan ditunjuk siapa? Olivia, Kak. Olivia, ayo Olivia, pakai buahnya Pak Leo. Nah, kalau yang pertama itu menghayati lagu Komuni Batin. Mana mukanya nggak kelihatan? Maka tadi nyanyi. Ya, mana mukanya? Mana Olivia? Oke, silakan, mic-nya dibuka. Kalau lagu Komuni Batin itu, kalau aku ngerasanya damai, terus kayak awalnya biasa aja, kayak ada Tuhan yang ngikutin. Sikapnya? Yang kedua? Kalau yang kedua, kalau perayaan Ekaristi maupun online offline, kalau online itu kita cuma mendengarkan atau memahami yang Romo berikan. Kalau offline kita menerima hosti. Oke. Terima kasih Olivia. Silakan ditunjuk Olivia. Rosa. Menurut kamu gimana? Apa kesannya? Kesan saya yang pertama itu kayak walaupun kita misa online atau offline, kayak Yesus akan selalu datang gitu loh, Kak. Nah, kalau yang kedua, kita harus memusatkan diri kepada Kristus supaya kita dapat menghayati. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Rosa. Silakan ditunjuk siapa? Cecilia Huler. Silakan Cecilia Huler. Menurut aku kesan yang pertama itu kita terharu karena kan ada yang belum bisa misa offline. Kadang yang belum misa offline itu mungkin rindu sama hosti kudus. Nah, kalau yang sikap kita selama perayaan Ekaristi itu kita harus hikmat. Harus apa? Kadang-kadang terputus sikapnya. Kita harus hikmat. Oke, terima kasih. Silakan ditunjuk Cecilia Huler siapa? Ucok Pasaribu. Halo, Abang Buru. Ya, Kak Melki. Apa kesanmu ketika menghayati lagu Komuni Batin? Kesan saya, Kak Melki, damai ya. Apabila kita melihat salib itu di tengahnya putih gitu, yang bulat yang di tengah itu. Jadi kalau kita menghayati benar, rasanya yakin kita bahwa Roh itu datang gitu, Roh Kudus itu datang. Jadi kalau kita benar-benar kudus. Jadi kalau yang nomor 2-nya bagaimana sikap kita, ya yang penting kita harus menyiapkan hati. Ya kalau kita tidak menyiapkan hati untuk perayaan Ekaristi itu, otomatis kita nggak bakalan bisa fokus gitu Kak Melki. Ya. Terima kasih. Ya. Ucok, silakan ditunjuk siapa yang menjawab berikutnya. Tadi Antonius nggak masuk ya Kak Melki ya? Antonius masuk, tapi dia kayaknya lagi kerja. Terserah dia mau jawab dulu atau. Oh ya, oke, silakan jawab bro, kalau bisa.
Oke, menghayati itu kayak Roh Kudus, rindu akan Roh Kudus datang kayak seperti misa offline gitu Pak. Kalau yang pertama, yang kedua ya harus tetap sopan walaupun misalnya online kayak gitu, tetap mengikuti dengan hikmat. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya. Bung Arianto. Bung Arianto, silakan Bro. Ya, yang pertama itu kita merasa lebih dekat kepada Tuhan ya, dan mengobati rasa rindu kita, apalagi masa pandemi ini. Kita mau ke gereja secara offline aja agak susah. Terus untuk jawaban keduanya, lebih selalu fokus sama sopan aja sih, antara offline dan online. Oke, terima kasih Bung Arianto. Silakan lanjut, siapa? Sebentar. Olivia Margareta. Oke, Olivia, sini. Sebentar ya, sebentar. Nangis sih. Oke. Nih, Papa lagi teman-teman nih. Siapa ya? Olivia, siapa tadi? Indonesia. Sorry, bukan. Siapa? Indonesia belum ada ya? Ricardus Alexander, silakan Le. Iya. Apa kesanmu ketika menghayati lagu komuni ya? Kesannya sebenarnya saya merasa nggak pantas Tuhan datang gitu. Yeah. Tapi ya berharap kasih karunia Tuhan itu, Roh Kudus itu hadir gitu. Jadi kita nggak pengen bersatu dengan Roh Kudus, bersatu dengan Tuhan gitu. Jadi masih ada kerinduan dan kedamaian lah di hati ya. Yeah. Terus untuk sikap kita dalam perayaan Eukaristia, memusatkan hati dan pikiran lah untuk mengikuti acara komuni itu aja menurut saya. Oke, terima kasih Le. Siapa lagi ditunjuk? Siapa lagi ditunjuk Le? Ya Kak. Ditunjuk siapa yang selanjutnya? Selanjutnya untuk kakak saya Dermawan Hasugian. Oke, silakan kakaknya. Ricardus. Oke, baik Kak Melki. Kalau saya sendiri sih menghayati lagu ini betul-betul ini ya, seperti Tuhan datang di dalam diri kita, seperti itu. Merindukannya begitu ya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung ya menerimanya ke gereja gitu ya. Tapi Tuhan seperti datang gitu. Kita menghayati lagu ini seperti datang di tengah-tengah kita begitu ya. Kalau untuk bagaimana sikap kita, tentunya secara offline maupun online itu kita harus benar-benar kusuk ya, siap di dalam memusatkan hati dan pikiran kita bahwa Tuhan datang di tengah-tengah kita, kira-kira seperti itu kami. Baik, terima kasih. Itu silakan ditunjuk selanjutnya. Siapa lagi ditunjuk? Tadi yang belum. Indonesia belum, terus Fernando belum juga. Fernando juga belum. Iya, di Indonesia aja ya. Indonesia. Indonesia aja Kak. Saya udah Kak. Oh iya. Oh udah ya. Oh ya Despanda. maaf. Despanda Kak, Despanda. Iya. Kalau menurut kesan saya menghayati lagu Komuni Batin tuh lebih ke arah Yesus kan hadir di dalam Ekaristi sebagai bentuk hosti ya kan Kak, yang diberkati. Nah kalau di rumah kan kita cuma bisa secara pemberkatannya aja, jadi kayak ada rasa rindu untuk menerima komuni lagi seperti biasa. Kalau yang kedua, sikap kita saat perayaan Ekaristi ya harus memusatkan hati dan pikiran, fokus dan kusyuk sih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Pilih siapa berikutnya?
Pilih siapa? Desvanda? Antonius Fernando. Antonius Fernando, silakan bro. Nah, yang pertama kayak ngerasa Tuhan hadir di hati aku gitu, jadi ngerasa lebih damai gitu, lebih tenang hatinya. Terus yang kedua harus khusyuk, kayak lebih lebih tenang, nggak main-main pas lagi perayaan Ekaristi. Baik, selanjutnya ditunjuk bro, terima kasih jawabannya. Bentar. Michael Rangga. Ayo bro. Yang pertama kesannya kita bisa dapat merasakan keberadaan Tuhan di sekitar kita. Yang kedua harus bersikap sopan dan khusyuk, Kak. Oke, terima kasih bro. Siapa lagi tunjuk bro? Joy Krisatu sudah nggak, Kak? Joy tadi udah belum Joy? Udah Kak. Udah, oke. Oke, yang belum siapa tunjuk tangan? Kayaknya sudah semua ya. Teman-teman yang terkasih, terima kasih atas jawabannya. Memang sangat baik-baik sekali ya, luar biasa. Ada yang memiliki kerinduan, ada yang ingin Tuhan itu hadir, dan juga beberapa yang jawab juga sangat baik bahwa kita memiliki sikap yang khusyuk, hikmat, dan sebagainya ya, walaupun offline atau online. Dan memang komuni batin ini yang saat ini kita pergunakan dalam misa-misa mingguan harus benar-benar menjadi sarana dan tanda keselamatan kita, sakramen yang kita harapkan itu bahwa Yesus Kristus hadir meskipun online. Dan kita percaya bahwa meskipun hari ini beberapa yang belum bisa, kalau bisa ayo nonton YouTube-nya atau streaming, ikutin misa online, dan ingat beberapa hal yang ada di Ekaristi itu selain ibadah sabda, homili, Ekaristi, kita merayakan tubuh dan darah Kristus sebagai ucapan syukur tadi Ekaristi. Nah, teman-teman, terima kasih atas jawabannya. Kalau tidak ada lagi yang menjawab atau sudah habis, teman-teman semua sudah menjawab. Apakah di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Kalau saya pribadi, kalau ditanya apa kesan saya, yang seperti minggu lalu saya katakan, saya sampai satu kali mendengarkan lagu ini bersama istri dan anak saya menangis sejadi-jadinya Tuhan. Saya rindu sekali, berdua setahun lebih ya, hampir 2 tahun nggak rutin ke gereja, hanya bisa online. Dan saya merasa lagu komuni batin ini yang Tuhan sediakan untuk benar-benar di batin saya itu, di hayati benar-benar itu, Tuhan tuh hadir untuk dalam hidup saya untuk yang sakramental itu. Dan sikap saya harus saya akui lagi seperti minggu lalu saya katakan, saya itu selama pandemi ikut misa itu kadang serius, kadang enggak, dan jadi sangat tidak baik ya buat teman-teman tak ketahui, tapi saya harus mengakui dosa saya, dan itu yang saya harapkan nanti ketika pengakuan dosa, bahwa saya bahkan pernah begini, pernah sambil minum air putih, bahwa itu udah parah banget, sambil ngobrol, wah itu saya hanya, kalau saya pribadi saat itu, ketika sebelum Ekaristi saya masih bisa ngapa-ngapain, tapi setelah itu saya fokus di komuni batinnya dan di bagian konsekrasinya. Memang saya menyadari saya sendiri rindu gitu kan untuk dapat tubuh Kristus itu, hosti kecil itu yang benar-benar saya selalu hayati sejak komuni pertama. Dan memang sampai tadi pagi pun masih suka bandel-bandel dikit gitu kan. Tuhan, kenapa ya saya ini seperti ini, misalnya kok ketika ada misa offline saya nggak daftar, tapi kemudian saya online saya begini, repot sana sini gitu. Tapi saya menyadari tadi ada pesan Bapak Uskup berkaitan menyongsong masa Prapaskah, ada homilinya dibacakan itu. Teman-teman bisa putar nanti, atau nanti saya bagikan pesan Bapak Uskup terhadap misa minggu hari ini. Dan itu aja sharing saya. Tunggu sebentar. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman siapkan Alkitab, digital atau online, silakan. Dari Yohanes 6 ayat 51 sampai di 58. Silakan dibuka Alkitabnya. Saya minta yang belum pernah ini nih. Tunggu ya.
buka Yohanes 6 ayat 51 sampai 8. Sebenarnya sama aja yang ada di layar, teman-teman juga bisa lihat. Hanya tulisannya kekecilan, saya akui kekecilan. Karena saya meringkas menghemat slide-nya biar nggak terlalu banyak. Nah, silakan dibaca, tolong Yonisia nih, matiin kamera dia. Yonisia dibacakan Yohanes 6 ayat 51 sampai 53 aja. Dionisia, lalu Joseph Excel 54 sampai 58. Ayo Dionisia, Yohanes 6 ayat 51 sampai 53 aja. Nanti dilanjutkan Joseph Excel 54 sampai 58. Mana nih Dionisia, masih ikut online nggak nih? Yohanes masih Kak? Ya, oke. Yohanes 6 ayat 51 sampai 53. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Oke, dilanjutkan Joseph Excel. Mana Joseph Excel nih? Masih mic-nya belum nyalakan. Joseph Excel. Allah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar iman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Baik, demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, tema yang kita bawa hari ini adalah roti kehidupan. Tadi di awal-awal, di slide-slide pertama sampai slide kelima, saya bicara tentang sakramen, saya bicara tentang Ekaristi, lalu saya bicara soal tubuh dan darah Kristus. Nah, kita mendalami di Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 ini tentang roti hidup yang turun dari surga. Jadi, kalau kita mendalami ini, saya menafsirkan dengan pemahaman Alkitab saya, bukan ajaran resmi gereja yang benar-benar saya baca, tapi saya ini sharingkan refleksi dari Injil hari ini, Yohanes yang kita baca ini, Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Jadi roti itu yang hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri, yang benar-benar dagingnya dan juga darahnya. Ya. Bahkan di sini di ayat 52 itu orang Yahudi bertengkar, masa gitu kan? Yesus itu memberikan dagingnya dan darahnya untuk dimakan dan itu kan. Tapi Yesus berkata lagi di ayat 53, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak menjadi hidup dalam dirimu. Nah, di sini kalau secara secara manusia biasa atau bukan orang pengikut Kristus akan heran. Berarti kita kanibal dong. Tahu nggak kanibal? Pemakan daging. Apa sih? Karnivora apa herbivora tuh? Masa seperti itu kan? Memakan dagingnya Yesus. Mustahil. Tapi di sini yang harus kita pahami adalah daging dalam arti rohani, spiritual, yaitu tubuh dan darah Kristus yang nampak dalam sakramen gereja tadi, yaitu Ekaristi. Yaitu bersatu dalam persekutuan tubuh dan darahnya. Kita akan memiliki hidup kekal di ayat 54. Dan Yesus sendiri akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Karena di ayat 55 disebutkan, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, persoalannya makanan nikmat, kita akan mengambil makanan Yesus, dagingnya Yesus, tadi saya bilang
pemakan daging gitu kan, atau kanibal, nggak mungkin, bukan itu. Tapi secara spiritual, secara rohani, secara iman, kita menyantap benar-benar tubuh Kristus yang imanin, atau istilahnya nampak dalam Ekaristi atau tubuh dan darah Kristus. Dan itu nampaknya memang juga hosti kan yang bisa kita makan. Tapi kita meyakini ketika dikonsekrasi itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Terus disebutkan ayat 6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, teman-teman, sudah kita sadari nih, hari ini ada beberapa yang nggak bisa online dan ada yang hanya online. Nah, kita menyadari bahwa memakan daging Yesus atau tubuh dan darah Kristus itu ya dengan darahnya juga, kita percaya Yesus mengatakan akan tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Artinya kita satu, dan benar-benar hidup bersama seperti Bapa yang mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa, dan juga yang memakan Yesus dalam tubuh dan darah itu hidup oleh dia dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di ayat 58 terakhir dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Nah, ini artinya kalau teman-teman baca di Perjanjian Lama itu seperti roti mana. Roti mana itu roti yang dari burung puyuh itu dibawa untuk dimakankan nenek moyangnya bangsa Israel itu ketika dalam pembuangan dalam perjalanan Eksodus di tanah Mesir itu, di padang gurun. Nah, jadi di ayat terakhirnya atau kalimat terakhirnya, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Teman-teman, jadi yang paling utama di sini, Yesus itu turun dari surga. Surga ini yang kita nantikan nanti pada akhir zaman, yang sebelumnya kita diangkat sebagai warga kerajaan Allah atau anak Allah, dan ketika kita percaya Yesus itu adalah roti, dan dia yang kita makan dalam batin kita yang berbentuk hosti dan tubuh dan darah Kristus itu, dalam hosti dan anggur itu, kita percaya bahwa Yesus akan tinggal di dalam kita, dan dia akan menghidupkan kita pada akhir zaman, dan saat ini kita tetap menjadi warga atau menjadi anggota gereja dan anggota kerajaan Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan, silakan. Bro Mikael, mau tanya apa? Gak ada, Kak. Oke, teman-teman, kalau tidak ada, itu pemahaman Alkitab saya ya, ketika kita bicara ayat ini. Mungkin nanti teman-teman bisa baca renungan Romo, Suster, atau bisa lihat ajaran gereja resminya tentang Yohanes 6:1-8 ini. Tapi yang paling pentingnya, yang saya maknai, yang saya pahami, secara refleksi saya, sharing saya seperti itu, yang saya bagikan kepada teman-teman. Next. Nah, saya minta dibacakan oleh Itu kita, istrinya Bang Ucok, dibacakan. Mas, kelihatankah teksnya? Iya, Kak. Oke, dibacakan. Ini yang Yohanes 6 ayat 54 ya? Ya, makan dagingku dan minum darahku. Iya. Kita menerima hidup rohani dengan percaya kepada Kristus dan mengambil bagian dalam manfaat penebusan dari kematiannya di kayu salib. Roma 3 ayat 24 sampai 25. Ketika tetap memiliki hidup rohani selama kita tetap bersekutu dengan Kristus dan sabdanya. Bandingkan ayat Yohanes 6 ayat 53 dengan ayat Yohanes 6 ayat 63, di mana kita dikatakannya perkataan dan kekuatan, dan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikianlah kita mendapat bagian dalam Kristus selama kita terus beriman kepadanya dan menerima firman-Nya dengan sungguh. Demikianlah sabda. Baik, terima kasih. Bukan sabda Tuhan ini, bukan. Ini penjelasan, ini bukan sabda Tuhan. Nah, teman-teman, ini satu sumber yang saya ambil dari IELTSA ini, di internet, bahwa kita yang menerima hidup rohani, percaya akan Kristus, mengambil bagian dalam penebusan dan kematiannya di kayu salib. Itu bisa dilihat teman-teman. Terima kasih itu sudah membaca. Nah, di sini sebagai kita yang memiliki hidup rohani, kita mesti tetap bersekutu dengan Kristus dan sabdanya.
Jadi teman-teman dalam perayaan Ekaristi mingguan tadi ya, penjelasan Ekaristi itu ucapan syukur atau ucapan terima kasih. Teman-teman, orang yang berterima kasih itu nggak rugi loh, gratis orang bersyukur. Cuma bilang Tuhan Yesus terima kasih untuk seminggu yang berlalu atau sehari yang berlalu. Kalau kita bisa mengucapkan itu setiap hari bagus. Tapi kalau cuma seminggu sekali dalam misa online atau offline, kita bilang aja kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Ekaristi yang saya sambut ini merupakan ucapan syukur saya setelah mendapatkan anugerah seminggu terakhir, dan saya memohon untuk 1 minggu ke depan gitu loh. Sebagai orang Katolik ya jangan benar-benar kayak orang-orang yang nggak mengenal Kristus, yang nggak bersekutu. Jadi saya pribadi sekalipun saya berdosa dan saya mengakui kesalahan saya kepada Tuhan, saya mengucap syukur dengan kata-kata sederhana, terima kasih Tuhan untuk seminggu yang berlalu bersama keluarga, bersama istri, di tengah masalah-masalah yang ada, berantem sama istri, cecok mulut dan sebagainya. Tapi saya berterima kasih untuk rezeki dan segala penyertaan-Mu. Nah teman-teman, kalau masih bisa ada waktu nanti jam 5, semoga kita diberi kesempatan ini dan sampai jam 5, teman-teman bisa merayakan Ekaristi di komuni batin, mendengarkan homili, mendengarkan sabda Tuhan, dan merayakan Ekaristi. Nah di sini di ayat 63 ini kita bisa membandingkan perkataan Yesus yang mengatakan adalah roti dan hidup. Jadi yang dikatakan Yesus sendiri adalah roh dan hidup, bukan orang yang apa ya misalnya, bukan yang biasa-biasa aja, tapi sesuatu yang istimewa. Dia adalah perkataan yang roh dan hidup. Nah, kita yang menjadi bagian dalam Kristus terus beriman kepadanya dan menerima firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Ya, baca kitab, berdoa seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita skip. Nah, selanjutnya saya minta bacakan siapa itu tadi yang belum yang mematikan kamera saya. Radit, tolong dibacakan, Dit. Kelihatan, Radit? Kelihatan. Oke. Ekaristi adalah kurban kudus, karena ia menghadirkan kurban tunggal Yesus, dan juga kurban penyerahan diri gereja yang mengambil bagian dalam kurban Yesus, kepalanya, sebagai kenangan Paskah Kristus. Ekaristi menghadirkan dan mempersembahkan secara sakramental kurban Kristus satu-satunya dalam liturgi gereja. Ekaristi menghadirkan kurban salib dan memberikan buah-buahnya, yaitu pengampunan dosa. Ekaristi adalah komuni kudus, karena di dalam sakramen ini kita menerima Kristus sendiri. Dan dengan demikian, kita menyatukan diri dengan Kristus, yang mengundang kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darahnya, supaya kita membentuk satu tubuh dengannya. Ekaristi dikenal juga dengan Misa Kudus, karena perayaan misteri keselamatan ini berakhir dengan pengutusan umat beriman, atau misio, supaya mereka melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Radit. Di sini sangat jelas ya bahwa Ekaristi adalah kurban kudus karena Paskah Kristus. Tadi kita sudah di slide sebelumnya kita mengatakan inti misteri Paskah adalah wafat, sengsara dan kebangkitannya. Nah, kenangan akan Paskah ini yang nanti kita akan ingat atau kita kenang dan kita rayakan di bulan April. Kita menyadari bahwa Kristus ini menghadirkan kurban salib. Jadi salib kita, ya salib yang kita terima dari Yesus itu, yang pengampunan dosa ini, kita akan selalu kenang. Jadi bagi teman-teman harus menyadari bahwa kurban kudus, kenangan Paskah Kristus ini yang kita rayakan dalam Ekaristi ini bukan sekedar Ekaristi yang biasa, tapi juga ini yang istimewa karena bisa kita rayakan sebagai buah-buah pengampunan dosa kita dan juga bagian dari komuni kudus yang menerima Kristus sendiri. Nah, ini ada KGK. KGK ini Katekisme Gereja Katolik, ada beberapa artikel bisa dicek nanti. Dan kita diundang, nih lagi-lagi diundang mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Artinya tadi teman-teman sudah jawab, kalau misa online atau offline, kusuk, himat, fokus, dan tetap lihat bahwa Ekaristi ini merupakan pengorbanan Kristus dan kita harus ucapkan syukur bahwa telah menebus dosa-dosa kita. Jadi kita orang berdosa ini harus sadar, tahu diri gitu loh.
Saya ini udah ditebus Yesus, masa saya tidak menyempatkan waktu untuk merayakan Ekaristi atau setidak-tidaknya misa online. Nah, jadi dalam misa kudus itu juga diutus, ada misio, ada umat beriman untuk merasakan kehendak Allah dan kehidupan sehari-hari. Tadi kita harus bersikap lebih toleran, kita harus mewujudkan nilai-nilai kekatolikan yang seperti minggu lalu kita menaati 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, menjadi Katolik yang sejati, memiliki perlengkapan senjata Allah melawan godaan iblis, dan kita ya bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, yang berkenan Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya kita bagi dua aja. Ini juga penjelasan dari Elsa. Saya akan bagi ke Bro Ricardus sama Bro Ricardus nomor 1 ya. Yang kedua Cecilia Huler. Silakan Bro Ricardus. Iya. Yesus adalah firman yang hidup. Yohanes ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Alkitab merupakan sabda yang tertulis. Di sini Yesus menyebut dirinya roti hidup. Sedangkan pada bagian yang lain dia menghubungkan roti ini dengan firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu, kita memakan tubuhnya dengan tetap tinggal di dalam Dia sambil menerima dan menaati firman Allah. Oke, Cecilia Huler, lanjutkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan kuasa pembaharuan Roh Kudus ketika kita mendengar dan menerima firman Allah. Kita akan terselamat dan menerima kasih karunia dengan tetap bersatu dengan Kristus, serta makan dari firman Allah terus-menerus melalui membaca, menaati, dan menerima kebenarannya dalam hati kita. Sangat fatal untuk menarik diri dari persekutuan dengan Kristus atau menjauhkan diri dari sabdanya. Ya, baik, terima kasih Bro Ricardo sama Syaulat. Teman-teman, di sini ayat 1 dulu ya, kita dalami nomor 1 dulu. Nah, Yesus kan adalah firman hidup dan juga sekaligus roti yang hidup. Artinya, kita akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi, bukan sekedar makanan saja atau yang keluar dari seperti yang kita makan saja, tapi juga sesuatu yang berkaitan dengan sabda atau firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Yesus sendiri adalah sakramen yang tadi saya sudah jelaskan. Yesus adalah puncak dari iman Katolik dalam Ekaristi. Terus Yesus sendiri adalah roti hidup, roti kehidupan, dan juga sekaligus firman yang hidup. Artinya sabda Allah yang hidup. Nah, jadi antara yang kita makan dan yang kita sampaikan yang dalam hidup kita ini, itu saling berkaitan dan juga satu kesatuan dengan Yesus Kristus. Makanya kita tidak hanya makan tubuhnya dalam Ekaristi atau Ekaristi yaitu tubuh dan Kristus itu, tetapi tinggal di dalam Dia, menerima dan menaati firman Allah. Karena Yesus tadi adalah firman Allah yang hidup, roti yang hidup. Jadi sekaligus kita menerima sabdanya, Alkitabnya, kita menyadari, menerima itu dan menaatinya. Nah, yang kedua, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan kuasa pembaharuan Roh Kudus ketika kita mendengar dan menerima firman Allah. Maksudnya di sini, kita yang sudah dibaptis, dilahirkan kembali, menjadi warga kerajaan Allah, kita menjadi bagian dari anggota gereja atau anggota menjadi anak Allah, itu karena kasih karunia. Kita nanti dalam pengukuhan sakramen Krisma, teman-teman akan mendapatkan pembaharuan Roh Kudus untuk selalu mendengar dan menerima firman Allah. Jadi kalau bisa seminggu sekali itu minimal satu perikop atau satu ayat Alkitab itu diingat-ingat atau pernah dibaca lah. Seminimalnya orang Katolik mendengarkanlah saat Ekaristi atau misa online atau misa offline. Jadi ada firman Tuhan yang kita ingat. Jangan sekedar udahlah cuma lewat itu aja. Walaupun kita tahu bahwa kita sadar kadang kita lupa. Nah, yang kita lupa inilah yang harus kita ingat. Nah, terus yang berikutnya, kita akan terus selamat menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia dan selamat ini ketika kita tetap bersatu dengan Kristus serta makan dari firman Allah. Jadi roti hidup itu, firman Allah itu, kita terus bersatu dengan Dia dengan cara apa? Membaca, menaati, menerima kebenaran dalam hati kita. Dan sangat fatal untuk kita
berjauhan atau menarik diri dan tidak bersekutu dengan Kristus dari sabdanya ini. Nah, teman-teman, mungkin bagi teman-teman tuh asing membaca Alkitab. Tapi kalau saya pribadi boleh sharing, saya baca Alkitab yang benar-benar baca Alkitab itu kelas SMA ya, SMA kelas 2 atau kelas 2 SMA. Saya mulai bertobat, saya baca Alkitab. Saya nggak mengerti itu Alkitab apa. Maksudnya tidak mengerti isinya. Tapi saya baca dari Matius, saya baca-baca kisah para rasul, perjanjian baru dan sebagainya. Saya hanya baca-baca. Tapi ada beberapa ayat yang saya warnai. Di situ saya merasa, oke, saya nggak mengerti ini, tapi saya akan yakin Tuhan akan memberikan penjelasan. Nah, saat itulah sampai sekarang saya kalau Alkitab itu merasa hobi atau sesuatu yang menarik. Jadi nggak alergi gitu. Buka Alkitab pun kayak aneh gitu, enggak. Tapi saya merasa Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk menerangi saya. Bahkan beberapa ayat yang saya ingat kuat, wah ini terkesan ketika SMA, ketika sekolah dulu gitu. Kalau dulu saya pernah sekolah negeri di HKBP itu bukan HKBP, gurunya luar HKBP, terus kami Natalan bersama. Terus di dalam Natal itu disuruh hafalin ayat. Mazmur 1 ayat berapa gitu kan. Demikianlah naas Tuhan, firman Tuhan. Demikianlah gini-gini. Nah, itu pengalaman seperti itulah yang kita harus sadari. Maksudnya kita menyadari 1-2 ayat yang kita ingat. Nah, satu ayat yang saya ingat kalau saat ini ditanya apa? 1 Korintus 13 ayat 1-13 itu tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, di ayat 4-nya. Itu bisa dibaca sendiri kalau nggak percaya. Tanpa saya baca buku ya. Hafal TK. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kalau nggak ada pertanyaan seperti biasa sharing. Di sini saya minta 2 perempuan, 2 laki-laki untuk sharing. Saya nggak minta banyak-banyak karena waktu kita sudah 1 jam lebih ya. Saya minta dari Amanggoro Ujo. Bagaimana pendapat bro and sis kalau ada seorang Katolik yang benci dan tidak rukun dengan sesama atau saudara-saudaranya seiman? Padahal, misalnya ini sebenarnya panjang pertanyaan. Padahal dia sudah ikut Ekaristi setiap hari. Sebenarnya kalau dibaca di buku itu halaman berapa ya? Saya lupa. Ada pertanyaan itu tuh. Nah, bagaimana pendapat tentang bab pertanyaan terakhir tentang bab 7 Ekaristi sebagai kesatuan. Itu ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda kalau seorang beriman yang setiap minggu menyambut komuni tetapi ia benci dan tidak rukun dengan sesama saudaranya? Nah, pertanyaan ini berkaitan Ekaristi ya, bro. Jadi, Lai bisa jawab, seandainya seorang Katolik ini sudah ikut misa, lalu sudah ikut Ekaristi setiap minggu, setiap hari bahkan, tapi tidak rukun dan benci kepada sesamanya atau saudara-saudaranya. Itu menurut Bro Ucok gimana? Baik, Kak Melki. Jadi kalau kita di dalam gereja, gak tahu ya di HKBP ya, di Katolik itu, pergilah Anda diutus. Kan begitu Kak Melki ya? Ya. Jadi sebenarnya disitulah kita difokuskan itu dari Roma itu, kita pergi, pulanglah, berarti kita harus membawa damai. Ya kan? Bukan hanya untuk seagama aja sebenarnya menurut saya ya. Ya sesama manusia kan gitu kan. Ya jangan seperti yang dibilang itu, kalau kamu lemparkan batu akan dibalas dengan lempar pisang, lempar batu, enggak seperti itu. Tapi kita kan diajarkan itu, bila pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Berarti kan dalam artian itu kita tidak membalas kekejamannya dia itu. Seperti itu Kak Melki. Berarti setuju nih orang Katolik benci atau rukun kepada sesamanya? Ya, sangat setuju. Harus rukun selamanya. Oh, harus rukun ya, bukan benci ya? Ya enggak lah. Oke. Saya mau pilih satu cowok. Cowok apa cewek Kak Melki? Cowok. Nanti saya lihat dulu siapa yang aktif ya. Amang Joy. Amang, siapa Amang? Joy, silakan Joy. Bagaimana pendapat Joy?
Mana mic-nya belum dibuka, Joy? Saya nggak kedengaran nama Joy ini. Mana Joy? Mic-nya belum dibuka, Joy. Apakah masih ada Joy? Wah, Joy tidur nih, Joy nih. Joy. Oke, gantian mau guru. Ucok ganti yang lain, Joy kayaknya tidur nih. Ganti kan? Ya, Mikael aja, Mikael Vicentius. Oke, Mikael Vicentius. Silakan bro, jawab bro. Bagaimana pendapatnya? Mic-nya dibuka bro. Pendapat sebentar ya. Ya, kalau menurut pendapat saya kalau seandainya tidak rukun, kan berarti kalau saya anggap ya bukan istilahnya jemaat yang tidak mau tidak mau bersekutu. Begitu sih. Artinya dia nggak mau bersekutu karena tidak rukun itu dan benci itu. Ya bro. Oke. Terima kasih bro. Silakan saya pilih Desvanda, nanti Desvanda pilih teman ceweknya untuk gantian jawab. Desvanda silakan, menurut kamu gimana? Mic-nya dibuka dulu. Saya sih kalau sebagai Katolik tidak rukun dengan sesama atau saudara seiman sih nggak boleh, karena Tuhan kan menciptakan kita untuk hidup rukun dan damai dengan sesama maupun yang beda agama juga kan, kita harus hidup. Oke, jadi harus hidup rukun ya dan damai ya. Makasih ya. Silakan pilih Desvanda, siapa teman perempuannya yang untuk jawab? Maria Rosana. Maria Rosana, silakan Maria Rosana, pendapatnya gimana? Kita kayak sesama tuh kan Kak. Nah kalau misalkan ada pertengkaran berarti kan buat apa disamakan kalau ujungnya ada pertengkaran kayak gitu. Jadi harusnya kita saling rukun gitu loh Kak. Jadi harus rukun ya. Cuma kalau ada pertengkaran ya. Baik, teman-teman. Kalau saya sendiri ditanya apakah seorang Katolik itu boleh benci dan tidak rukun dengan sesama, saya sendiri tidak setuju. Karena apalagi kita sudah merayakan Ekaristi, sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah puncak dari pengorbanannya di sengsara, wafat, dan kebangkitan itu, maka tidak ideal kalau seorang pengikut Kristus itu, seorang Katolik itu malah benci atau tidak rukun dengan sesamanya. Misalnya kita berantem dengan saudara kandung, saudari kandung, nah itu sangat tidak sesuai dengan kekatolikannya sebagai pengikut Kristus. Apalagi tidak rukun dengan sesamanya. Wah, itu udah parah banget. Artinya perutusan kita sebagai murid Kristus itu untuk menjadi terang dan garam dunia dan untuk menjadi saksinya sebagai kita kasihnya, kita tidak menunjukkan itu dengan membenci. Tapi sebaliknya kita diharapkan rukun, damai, dan memaafkan ya, terutama ya. Maaf, tunggu susu. Nah, jadi teman-teman, itu aja sharing singkat saya. Terima kasih untuk 4 orang yang tadi sudah menjawab. Ada pertanyaan sampai sini? Tunggu susunya tadi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Penutup dari sini, terima kasih teman-teman. Ternyata pertemuan kita lebih cepat setengah jam. Artinya kurang lebih kita sudah 1,5 jam. Sebelum doa penutup, saya minta maaf atas yang hari ini sambil gendong baby. Sudah 3 minggu saya seperti ini. Justru saya saling ganti-gantian, ada sip-sipan ya. Mungkin Bang Ucok sama itu udah mengerti nih, kalau ada sip-sipan suami istri harus mengerti lah walaupun sedang bertugas negara kan. Gitu ya.
Tapi teman-teman terima kasih atas waktunya. Nanti absennya sudah diwakili oleh tayangan rekaman ini. Dan sebelum kita tutup, saya minta satu orang, tadi kan laki-laki yang pimpin doa, nanti doa penutupnya siapa nih? Tunggu saya cek dulu. Dionisia ya, doa penutup ya. Berkenan doa penutupnya Dionisia? Iya, Kak. Oke. Doa penutupnya spontan ya, atau doa yang sudah siapkan. Nah, sebelum kita doa penutup, kita nyanyikan dulu satu buah lagu ini. Oke, setelah lagu ini kita doa penutup, baru boleh kita bubar setelah doa penutup. Kita dengar lagu ini. Ini video orang lain, tapi lagunya saya suka. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota menjelajah semua desa. Baik, silakan Yanisia pimpin doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mempelajari banyak hal dalam kegiatan hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan dalam nama Bapa, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita yang sedang sakit, sedang sedih, sedang keluarga kita atau saudara kita yang sedang mengalami sakit atau yang kita doakan, dan juga sepanjang pertemuan tadi hingga akhir dan nanti sore sampai malam hingga besok hari, kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Untuk Michael Vincentius yang chat pertanyaan soal Valentine nanti ya, saya masih memberi kesempatan untuk selalu belajar karena itu pertanyaannya itu seru sih sebenarnya tentang Valentine itu, dan teman-teman sudah mencoba menjawab meskipun masih kurang lengkap atau kurang tepat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa. Silakan, Lev. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.